Era AI sudah tiba, dan ini saatnya bisnis dan penghasilan Anda naik level. Dalam 2 jam, Anda akan belajar cara memanfaatkan AI untuk membuka peluang income baru, bisnis lebih cepat dan bekerja lebih cerdas. Kamis, 22 Januari pukul 6 sore di GBI Rock City Center. Workshop ini cocok untuk UMKM, profesional, dan mahasiswa. Ada contoh nyata, ide usaha relevan, mindset digital, bahkan termasuk dinner. Biaya hanya Rp50.000. Daftar sekarang di link berikut. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Puji nama Tuhan, kami juga menyapa Shalom Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online. Dimanapun kita berada, Tuhan Yesus tetap sama dari dulu dan sampai sekarang. Kuasanya yang tak terbatas oleh ruang dan waktu. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di tempat ini seperti di surga. Terima kasih Tuhan, oleh karena perkenananmu kami boleh memasuki minggu ketiga di tahun 2026. Kami percaya Tuhan, kuasamu, perlindunganmu, mujizatmu tetap sama dan berlaku bagi kami. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan, bertatalah atas pujian penyembahan kami anak-anakmu. Kami rindu menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And
mau berjalan tanpa pimpinan Roh Kudus-Mu. Engkau yang kami perlukan, Engkau yang kami butuhkan. Bukan mudah Tuhan, tetapi kami percaya Engkau memampukan kami untuk taat kepadamu. Kami ambil keputusan ini Tuhan, untuk berjalan bersama. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku Tuhan, Pimpin langkahku setiap waktu. Engkau tahu kami gak bisa berjalan tanpa Engkau. Berjalan dalam Roh-Mu. Apapun akan kami hadapi bersama dengan Engkau. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Dengan segenap hati katakan, Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan.
Tuhan, kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Haleluya. Kami tahu Engkau Allah yang ajaib yang selalu menyertai kami. Sukacita besar ada di tempat ini Tuhan. Kasih yang tak terbatas ada di tempat ini. Sama-sama katakan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Beri sorak-sorai buat Allah kita yang ajaib itu. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Mari deklarasikan. Indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Terima kasih Yesus. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Dia berkuasa, Ada mujizat. ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Apa yang dapat memisahkan kami daripadamu Tuhan? Kalau kami memiliki Allah yang ajaib, kami memiliki semuanya Tuhan. Sukacita penuh ada di dalam Engkau, karena Engkau Allah yang ajaib bagi kami. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tak berubah kasih-Mu, Tak berubah kasih-Nya, setiap hari baru. setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat, ada mujizat, ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Sukacita surga dari tempat ini. Kami mau lebih dahsyat lagi bagi Engkau Tuhan, karena Yesus adalah kekuatan kami.
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya. Mari taklukkan badai bersama Yesus. Yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, Takkan patah Tuhan semangatku, takkan hilang kekuatan kami karena Kau kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kami bersukacita karena Engkau Yesus. Mari Tuhan nyatakan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku selamanya. Takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Ini janji kami Tuhan. Takkan hilang kekuatan, kami mau semangat. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya. Kami adalah orang yang lebih dari pemenang Tuhan. Terima kasih Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini. Kami juga bersuka cita untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memberi
persembahan umum dan diakonia Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini, pekerjaan-Mu di gereja ini dapat terus berjalan dan dapat menjangkau jiwa-jiwa yang membutuhkan. Berkati setiap tangan yang memberi Tuhan, dan ajar kami untuk selalu setia mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, untuk persembahan dapat diberikan di setiap kotak-kotak yang sudah tersedia dan nanti pada saat pintu keluar. Bisa juga melalui kris yang sudah tersedia di layar dan di belakang kursi Bapak Ibu. Untuk jemaat yang online, kris juga ada tersedia di device Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan selamat menabur. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekarang kami mau menyapa bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah pada siang hari ini. Mungkin bisa dimulai dari sebelah kiri saya, adakah Bapak Ibu boleh lambai tangan? 1, oke 2, puji Tuhan. Ada lagi Bapak Ibu? Yang bagian tengah ada? Sebelah kanan saya. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 6, wow, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, bila belum ada tempat beribadah yang tetap, monggo mari kami undang lagi untuk datang beribadah di rumah kita ini. Dan di extension adakah Bapak Ibu? Ada? Belum ada. Oke, baik, belum ada. Bila belum ada tempat beribadah, Bapak Ibu bisa ikuti ibadah lagi di minggu-minggu yang akan datang dan bisa follow untuk setiap sosial media kita. Baik, dan kami mau bertanya Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu yang belum berkomsel di tempat ini? Haleluya, Ibu, kami menghargai kejujuran Ibu. Puji Tuhan, yang lainnya sudah komsel. Tapi bagi yang belum komsel, mari kami himbau. Karena Tuhan Yesus sudah mau datang, kita nggak mau ketinggalan. Jadi mari kita berkomunitas yang benar. Komunitas kerajaan sorga. Ada di tempat ini dan Bapak Ibu bisa cari di tempat-tempat yang dekat dengan rumah Bapak Ibu. Sepulang dari tempat ini, turun ke bawah, ada meja informasi dan bisa tanya tentang komsel. Dan yang terakhir kami keluarga besar GBI Rokuta mengucapkan happy birthday, selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu adik-adik tercinta yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Berkat luar biasa, umur panjang diberikan Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau
kemenangan demi kemenangan Tuhan. Kami tidak takut menghadapi apapun karena ada Engkau bersama kami. Kami pegang erat tangan-Mu dan tidak akan kami lepaskan. Sebab Engkau kekuatan kami. Yesus memberiku Kinamasyakana maharamase. Iribitina karama ibidakasai anamayokan. Yes. Kemenangan Yesus, pegang erat tangan kami, gendong kami saja Tuhan, berikan kami kekuatan-Mu. Yesus, peluk kami erat Tuhan, karena kami merasakan hadirat-Mu penuh atas tempat ini. Kami merasakan hadirat-Mu penuh atas hidup kami. Yesus, 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 memelukku dengan tangan-Mu yang kuat itu Tuhan. Yesus memberiku Kemenangan demi kemenangan bagi kami. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Yesus memberiku, Hanya Yesus yang memberiku. Yesus memberiku kemenangan. Pegang kami terus Roh Kudus dengan tangan kanan-Mu yang kuat itu. Sebab tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan kami bisa terhilang tanpa Engkau Roh Kudus. Untuk itu terus sertai kami, tolong kami, termasuk pagi hari ini. Ajar kami dengan firman-Mu. Hamba-Mu berdiri di tempat ini cuma sebagai alat-Mu saja. Kiranya Roh Kudus sendiri yang mengajar kami dengan bebas. Memberitakan setiap perkataan Injil Tuhan Yesus Kristus. Sehingga iman kami boleh bertumbuh dalam kesarupaan akan Kristus sendiri. Dan hamba berjanji segala pujian, hormat dan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengarkan firman, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat teman-teman yang sudah menyanyi ini. Haleluya. Rasanya masih oke deh kalau saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua selama bulan Januari ini ya. Baik, gereja kita menetapkan di tahun ini kita sebut sebagai tahun untuk kita take decision, mengambil keputusan. Sebab kita tahu apapun yang kita alami hari ini, ada yang kita rasa sudah oke, ada yang belum oke, ada yang kita merasa sedih banget. Nah, kita tahu kan apa yang terjadi hari ini
apa yang terjadi pada hidup kita hari ini adalah hasil atau konsekuensi dari keputusan yang kita buat beberapa bulan, beberapa tahun, atau beberapa belas tahun yang lalu. Hari inilah apa jadinya kita. Nah, kalau saudara merasa kita belum terlalu oke, kita masih merasa kita belum cukup rohani, kita merasa kita masih, kok enggak mirip ya sama Tuhan Yesus. Atau mungkin kita bahkan merasa kita masih tetap sama aja seperti 20 tahun lalu, waktu baru pertama kali menginjakkan kaki di tempat ini. Nah, hari ini ada kabar baik buat saudara, untuk kita mengkalibrasi ulang keputusan kita. Amin. Haleluya. Oke. Kitab Ulangan, waktu zaman Musa memimpin bangsa Israel, dia pernah berfirman dan memperhadapkan umat Tuhan dengan firman yang sama seperti yang kita dengar hari ini. Dikatakan demikian, lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain, atau kata Pak Arifin tadi, berhala yang tidak kamu kenal. Oke. Jadi kita diperhadapkan pada 3 pilihan seperti umat Tuhan pada waktu itu. Pilihan pertama adalah saudara mau milih apa? Berkat atau kutuk? Saya nggak tahu hari ini saudara merasa hidup dalam berkat atau masih hidup di dalam kutuk Adam dan Hawa. Saya nggak tahu, saudara yang tahu. Tapi hari ini ada kabar baik kan, saudara bisa memilih ulang hari ini. Memutuskan ulang, saudara mau pilih apa. Ya, kemudian yang kedua, saudara mau memilih apa yang disampaikan lewat firman Tuhan. Termasuk hari ini, termasuk minggu depan nanti, termasuk bulan depan. Saudara mau pilih taat atau mengabaikan. Saudara memilih ini dianggap sebagai sebuah firman Tuhan untuk menuntun hidupmu, atau sekedar berita hari Minggu yang memang harus kita dengar karena kita orang Kristen. Terserah kita. Terserah kita. Ya. Kemudian yang terakhir, saudara mau pilih nyembah Tuhan Yesus atau berhala. Kita tahu kalau zaman Musa berhalanya jelas wujudnya. Jadi gampang ya, langsung dalam bentuk sosok patung atau yang lain lah. Pokoknya kelihatan. Nah masalahnya hari ini lebih sulit. Berhalanya nggak kelihatan. Berhalanya ada dalam hati kita. Sedang bertempur. Bertempur dalam hati kita, memperebutkan hidup kita. Mau menyembah Tuhan Yesus atau ilah lain. Nah, ilah lain atau Allah lain atau berhala bisa dalam wujud manusia, di mana saudara lebih mendengar dia daripada Tuhan. Lebih percaya orang itu daripada firman Tuhan. Karena saking kagumnya saudara dengan prestasi dan segala pencapaian dunia ini. Bisa. Berhala bisa juga dalam bentuk aset-asetmu, yang dimana engkau mengandalkan, menggantungkan hidupmu, seolah-olah tanpa aset itu kita mati. Amin. Berhala juga bisa dalam bentuk karir kita, bisnis kita, apapun yang kita andalkan, lebih daripada kita tahu Tuhan yang memelihara kita sebenarnya. Jadi keputusan di tangan kita. Keputusan di tangan kita hari ini. Oke, ini berita tahun baru kok tegang banget sih Pak? Saudara yang tegang, saya enggak. Kemudian sekarang kita mulai
Saya anggap kita pilih berkat. Pasti, saudara di tempat ini. Saya anggap saudara memilih taat. Coba saya tanya dulu. Saudara milih taat, angkat tangan yang mau milih taat siapa? Yang milih taat. Ayo jujur, masa kalah sama ibu yang gak komsel tadi, yang belum komsel tadi. Yang mau milih taat. Loh, yang lainnya gak taat. Kamera sorot ke sana. Coba yang jelas supaya tahu siapa yang milih tidak taat. Jadi nanti kalau konseling ya yang milih gak taat ya resiko kan. Sekarang oke, saya tanya kepada yang milih taat. Yang milih taat, apakah saudara tahu bahwa tanggal 1 sampai 21 adalah gereja kita mengadakan puasa Daniel? Yang milih taat dan tahu siapa? Langsung sedikit. Pura-pura nggak tahu semua. Ya kan? Yang milih taat dan tahu, yang ikut puasa Daniel siapa? Oh, tinggal Pak Sony aja kan, sama beberapa jemaat. Coba. Berarti saya mau kasih tahu saudara, seolah-olah kita tiap minggu datang ke gereja. Seolah-olah bahkan kita ikut komsel. Seolah-olah kita rajin banget ikut semua kegiatan di gereja. Tapi begitu kita diminta untuk sedikit nggak nyaman. 21 hari harus puasa Daniel. Kita memilih tidak ikut. Kita memilih untuk tidak taat. Nah, saya mau kasih tahu. Jadi kalau bangsa Israel waktu zaman di Ulangan tadi, mereka keluar itu 3 juta orang, yang kurang lebih 2 juta itu binasa di padang gurun. Itu wajar. Dan kita nggak usah mengatakan, oh iya memang mereka bangsa yang bebal, nggak pernah taat. Ternyata apa yang mereka alami situasinya sama persis kayak kita hari ini juga. Betul apa enggak? Waktu kita membaca kitab itu, Ulangan, Bilangan, Imamat, seolah-olah kayak itu nggak mungkin terjadi pada kita deh. Nggak mungkin lah kita setegar tengku itu. Tapi dalam kasus kecil ini saja, kita udah langsung tahu, iya ya. Kita ternyata seringkali cuek, abai terhadap apa yang difirmankan. Oke? Nah, sekarang kita belajar. Apa yang Yesus ajarkan supaya kita dapat berkat bukan kutuk. Dan kita mau belajar taat. Betul? Dan kita mau, apa tadi yang ketiga? Menyembah Dia sebagai Raja di atas segala raja. Oke, yang pertama. Oh, kita baca dulu ya ayatnya. Kita baca sama-sama ya karena cuma 3 ayat. Matius 5 ayat 1 sampai 3 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Amin. Kita bahas 3 hal yang Tuhan Yesus ajarkan lewat khotbah di atas bukit. Yang pertama tadi Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah. Yang kedua dia katakan orang yang miskin di hadapan Allah. Kemudian yang ketiga Tuhan katakan merekalah yang yang mempunyai, yang berhak atas kerajaan sorga. Oke, sekarang saya bahas yang pertama dulu, berbahagialah. Kata berbahagia di situ dari bahasa asli penulisan teksnya, bahasa Yunani kan, yaitu makarios. Sekarang enak saudara, begitu saya ngomong begini saudara bisa langsung tanya ChatGPT, bener enggak ini? Nah ya, kalau dulu kan nggak bisa. Makarios. Kata makarios artinya adalah kebahagiaan yang berasal dari dalam. Kalau kebahagiaan itu dari dalam berarti pasti ada sebabnya juga. Nah, kita tahu kebahagiaan itu terjadi lewat 2 hal. Ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Betul ya? Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah.
Yang dari luar tentu saja bergantung pada situasi dan kondisi. Bergantung pada keadaan saudara. Kalau keadaan ekonomi saudara sedang baik, sedang sehat, rumah tangga saudara sedang baik, sedang sehat, hubungan saudara dengan komunitas di mana saudara berada sedang baik, sedang sehat, saudara pun bisa bahagia. Betul? Saudara bisa memperoleh kebahagiaan lewat itu semua. Dan itu tidak salah, saya katakan. Tetapi kebahagiaan yang berasal dari luar, yang sifatnya material, satu, itu tidak kekal. Itu bisa berubah. Bahkan saya tahu, sebelum pandemi COVID kemarin, 5-6 tahun lalu, sama hari ini setelahnya, ada banyak yang berubah urusan ini. Betul apa enggak? Yang dulu gagah-gagah, yang dulu suka kesaksian, urusan-urusan material, hari ini udah ada sih yang tetap, tapi ada yang tidak lagi. Karena tidak balik, berubah jadi sulit, berubah jadi susah. Bahkan ada yang tadinya surplus jadi minus. Nah, kalau bahagia kita itu ditentukan oleh dari luar, kebahagiaan itu tidak kekal. Tergantung harga properti lagi naik atau turun. Tergantung kita nyimpen dolar apa emas. Lah, kalau ini yang terjadi, wow, saudara nggak bakal punya yang Tuhan Yesus janjikan, yaitu kerajaan sorga. Tapi saya mau ngomong, memang nggak salah sih orang bahagia karena itu semua. Tapi satu nggak kekal. Dua, selain tidak kekal, dia tidak mengattract, membawa kita, mengajak kita, menuntun kita kepada perkara-perkara yang ilahi. Dia tidak pernah, kebahagiaan itu tidak pernah mengajak atau menuntun kita ke perkara-perkara yang Tuhan mau. Paling banter, paling top, saudara bansos. Betul? Tidak lebih daripada itu. Kita sudah berpikir berbuat baik banget kalau kita sudah bansos. Nah, sekarang kita belajar apakah Tuhan gak setuju dengan bansos? Setuju, tapi dia mau lebih daripada itu. Nah, perkara-perkara yang sementara tidak bisa membawa kita kepada membuat kita jadi makin hari makin mengejar keserupaan dengan Kristus. Enggak bisa. Contohnya siapa contohnya? Ada orang paling kaya yang pernah ada di muka bumi ini. Sudah tahu semua kan? Tahu enggak? Raja Salomo. Loh, kan belum ada Tuhan Yesus, Pak. Betul. Tapi dia sudah menyembah Allah Israel. Dan dengan kekayaan yang berlimpah, yang mungkin hatinya tertuju pada kekayaan dan kekuasaan itu, di ujungnya dia menyembah berhala. Baca aja Alkitabnya di 1 atau 2 Raja-Raja. Dia akhirnya jadi terikat dan akhirnya meninggalkan dan akhirnya ikut menyembah Allah-Allah lain yang disembah oleh istri-istri dan gundiknya yang banyak itu. Ya, oke. Jadi berbahagia yang akhirnya bisa membuat kita berbahagia sampai pada waktu Tuhan memanggil kita. Bahkan yang bisa membuat kita makin hari makin serupa dengan Kristus adalah bahagia yang berasal dari dalam, adalah makarios. Lah, berasal dari dalam itu apa? Apa yang terjadi? Nah, ini yang terjadi nih. Karena kita itu menyadari kita itu sudah menerima kasih karunia. Karena kasih karunia. Karena kita itu sebenarnya ada di sini yang merasa dilahirkan dari keluarga yang baik-baik, rohani, dari bayi sudah melihat orang tua dan kakak-kakaknya pelayanan, terus saudara tidak pernah melakukan kesalahan sampai hari ini. Ada enggak?
Nggak ada kan? Meskipun saudara lahir di sebuah salah satu ruang di gereja papa saudara. Jadi kita sadar banget bahwa kita ini manusia yang memang udah banyak di drive, udah banyak dituntun, udah banyak dibawa ke arah kedagingan atau ke arah yang berlawanan atau ke arah yang berdosa kata Paulus dibanding ke arah untuk mengejar keserupaan dengan Kristus. Paulus pernah ngomong, betul kan? Dia hatinya ingin melakukan hal-hal yang baik. Tapi anggota-anggota tubuhnya melakukan hal yang jahat. Terus dia bilang, celakalah aku ini manusia celaka. Siapa yang bisa menyelamatkan aku dari tubuh yang celaka ini? Manusia begitu saudara. Pun dia ingin, pun dia rindu berbuat baik. Tapi nggak tahu diprovokasi apa. Akhirnya dia jadi tubuhnya membawa dia untuk berbuat yang jahat. Menentang kehendak Tuhan. Iya. Termasuk saya. Maka itu kita harus menyadari dulu bahwa kalau kita hari ini merasa saudara adalah anak Tuhan, saudara adalah orang yang mau menghadirkan sorga dalam hidupmu, saudara adalah orang yang mau menjadi seperti Kristus, saudara harus mengakui dulu, kita ini bisa begitu cuma karena anugerah, pemberian Tuhan. Betul ya? Kita dipilih oleh Tuhan untuk dijadikan yang tadinya kita budak daripada tuan yang namanya dosa. Kita dibeli. Sekarang tuan kita, kurios kita, master kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu dulu harus trigger atau alasan saudara bahagia. Nah, saudara bahagia enggak loh? Jadi anak Tuhan hari ini. Halo? Tapi ekonomi enggak naik. Bahagia enggak? Tapi kesehatan enggak sembuh. Sakit-sakitan. Tapi Alkitab ngomong kamu sudah dipilih. Kamu sudah ditebus. Kamu sudah bukan lagi bagian dari milik daripada dunia ini. Kamu adalah milik Kristus. Saudara bahagia enggak dengan janji itu? Dengan berita itu? Dengan kabar itu? Kalau kebahagiaan kita kepada pengenalan kita akan Kristus cuma dibatasi oleh kalau diberkati, kalau doa dijawab, kalau keadaan kita baik, itu bukan makarios namanya. Itu kebahagiaan yang berasal dari luar. Dan itu gak bisa membawa kita jadi serupa dengan Kristus. Iya. Makanya kemarin bulan berapa itu ya? Saya sempat berkhotbah, belum tentu doa itu dijawab. Ada yang nggak setuju. Oh nggak bisa. Kalau gitu untuk apa Tuhan ngomong ketuklah maka pintu akan dibuka. Justru enggak. Paulus aja nggak dijawab doanya kok. Kita harus terima. Karena yang kita doakan, yang kita minta 90% urusan sementara. Betul apa enggak? Nah, yang Tuhan fokus, yang Tuhan mau, kita masuk kepada yang kekal. Yang sementara enggak terjawab, ora popo. It doesn't matter. Yang penting yang kekal. Jadi saya kasih tahu saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yang gara-gara pandemi saudara enggak pulih ekonomimu. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Betul? Yang penting kamu terus berusaha. Yang penting kamu melakukan bagianmu. Yang penting kamu merenungkan. Apakah itu kamu bawa pada kekekalan? Apa tujuanmu untuk ikut Tuhan? Waktu kamu sudah menemukan, oh aku itu ingin kekekalan kok. Kristus datang itu untuk membawa kita ketemu Bapa di sorga.
Nah kalau itu yang terjadi, berbahagialah, bersyukurlah, nikmati hidupmu. Jangan-jangan pada waktu engkau bisa ikhlas begitu, kalau Tuhan izinkan baru balik sendiri nanti keadaanmu. Tapi kalau kita tetap terprovokasi oleh dunia ini, seolah-olah berkat itu material, seolah-olah dipulihkan itu keadaan kita di bumi baik-baik aja. Enggak begitu. Saya pun senang baik-baik aja. Saya pun suka material. Tapi firman Tuhan masalahnya enggak ngajar begitu. Yang baru datang nyesel enggak milih datang ke gereja ini? Yang datang pertama kali tadi ya. Waduh ini gereja enggak cocok nih buat saya ini. Jadi berbahagia itu ya, Makarios, apa yang muncul dari dalam akibat dari kita menerima kasih dan anugerahnya. Ya. Salomo sampai ngomong begini saudara. Segala sesuatu yang dia miliki itu ternyata dia bilang sia-sia kan? Sia-sia aja. Karena dia bilang ada waktunya kok di bumi ini kita menangis, tapi ada waktunya kita tertawa. Ada waktunya kita menghibur, tapi ada waktunya kita dihibur. Ada waktunya kita pesta, tapi ada waktunya kita meratap. Itulah siklus kehidupan kita di bumi ini. So, itu tidak boleh mempengaruhi kebahagiaan kita. Ucapan syukur kita kepada Tuhan yang sudah memilih kita menjadi putra-putri kerajaannya. Oke? Nah yang kedua, waktu kita berbahagia sudah dengan cara yang benar, baru Tuhan Yesus ngomong kan, kita baru bisa akhirnya merasa miskin di hadapan Allah. Kan gak ada orang mau miskin, betul? Semua orang mau kaya. Jadi jelas, miskin di hadapan Allah tentu saja bukan miskin urusan angka, tentu saja. Ya. Karena kalau angka itu relatif banget. Sangat relatif. Nggak percaya? Saudara yang merasa miskin hari ini di sini. Sekali-kali saudara ikut program bagi sembako ke desa-desa yang tertimpa bencana gitu. Yang mereka mau ke gereja aja harus jalan kaki 10 kilo turun gunung. Ada saudara. Yang mereka mau dapat beras untuk 2 minggu aja harus jalan kaki ngumpul. Betul kan? Datang jalan berkilo-kilometer. Ada. Nah kalau saudara melihat itu, apa kita masih merasa miskin secara angka? Kan enggak kan? Enggak. Jadi kalau miskin masalah angka itu relatif. Jadi menurut saya, setiap kita yang ada di sini, menurut saya loh ya secara angka, enggak ada yang miskin. Tergantung saudara ngobrol sama siapa. Biarpun saudara hari ini naik mobil paling mewah menurut ukuranmu, kalau saudara nanti diajak sekali-kali ke istananya Pak Presiden kita, ketemu para kunglo-kunglo yang katanya 9 naga itu, ya nggak kaya juga kita. Dibandingkan dengan mereka kalau ngobrol sama mereka, betul apa enggak? Jadi relatif. Nah yang Tuhan mau miskin itu adalah ketergantungan mutlak. Orang miskin yang benar itu adalah orang yang gak bisa hidup. Gak mungkin bisa melanjutkan kehidupannya kalau gak bergantung pada orang lain yang lebih kuat. Betul? Miskin di hadapan Allah itu adalah kayak tadi itu. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Saudara megang Tuhan, sekuat apa tanganmu? Kita enggak jatuh karena Tuhan memegang kita. Kita harus tahu itu dulu. Kita bisa tetap menjaga kekudusan, on the track jalan di jalan Tuhan, karena Roh Kudus dalam kita yang memegang kita, menuntun kita, memimpin kita. Bukan karena kita yang jadi rohani. Karena Paulus bilang, udah jadi rasul aja masih bisa muncul
hawa nafsunya. Bayangin saudara. Apalagi kita masih belum jadi seperti Rasul Paulus. Jadi kita harus sadar, Tuhanlah yang memegang kita. Kapan? Waktu kita punya ketergantungan mutlak dengan Dia. Sebab apapun yang diajarkan, apapun yang diperintahkan, apapun yang kita dengar dari pimpinan Roh Kudus, yang kita baca lewat firman-Nya, kalau saudara bergantung mutlak, saudara akan ikuti. Betul apa enggak? Seringkali kita tawar-menawar firman Tuhan. Seringkali kalau firman itu terasa tidak nyaman bagi kita, kita mencari pembenaran, mengcounter dengan ayat-ayat yang lain. Padahal kita tahu firman-Nya jelas berbicara tegas untuk kita. Ya contohnya puasa ini. Contohnya puasa ini. Karena kita tahu itu tidak nyaman, kita tahu itu tidak menyenangkan hati kita. Kita banyak sekali membuat narasi-narasi mencari-cari supaya kita boleh dikatakan oke, nggak apa-apa nggak puasa. Padahal kita tahu kita diperintahkan untuk puasa 21 hari. Sudah paham ya maksud saya? Maksud saya gini, tapi nggak apa-apa. Itulah kita manusia, saudara. Itulah kita manusia. Makanya gereja terus harus buka. Tiap minggu harus ada kebaktian. Tiap Rabu harus ada komsel. Kenapa? Besok aja belum sampai hari Minggu, kita sudah sering lupa dan melanggar lagi. Terus menerus harus diingatkan, di-encourage, dikasih tahu, terus menerus. Bangsa Israel butuh waktu 40 tahun untuk itu. Dikasih tahu setiap hari. Tapi itu pun 70% binasa. Saya berdoa, berharap semua jemaat di KRC adalah bagian yang 30%. Iya. Jadi jelas ya, ketergantungan yang mutlak dengan Tuhan yang itu yang menyebabkan kita akhirnya jadi ikhlas. Akhirnya kita jadi melakukan firman Tuhan itu sebuah normalisasi karena kita menerima anugerahnya. Sebuah yang natural saja. Bukan sesuatu yang berat lagi buat kita. Menyadari ketidakberdayaan rohani kita itu maksudnya nggak boleh sombong, saudara. Contohnya seperti ini nih. Orang Farisi itu ada orang-orang benar, orang-orang Farisi yang tahu firman Tuhan. Orang-orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim dan bukan pezina dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan persepuluhan dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai, orang berdosa, berdiri jauh-jauh bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, yaitu orang Farisi, tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Coba saudara renungkan kita sebagai orang Kristen. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang belum percaya? Yang perlu bertobat mereka apa kita? Coba saudara renungkan. Orang Farisi itu orang yang jago kitab. Tapi dia merasa, kamu ya, yang di luar Farisi, kamu itu pendosa semua. Aku ini loh, yang dipilih Tuhan. Terus orang yang memang benar-benar berdosa, dia merasa minta belas kasihan Tuhan. Nggak berani ngelihat bahkan. Tapi dalam hati yang terdalamnya dia ngomong, kasihani aku Tuhan. Memang aku nggak layak sebenarnya. Tuhan ngomong, ya inilah yang dipilih. Itu menggambarkan apa, saudara? Loh, menggambarkan kehidupan kita loh. Kita ini kan orang-orang pilihan Tuhan, orang-orang Farisi itu sebenarnya. Yang seringkali mengatakan, lu orang dunia lu. Kita orang sorgawi. Ya kan? Tapi dengan pola pikir, pola pandang, itu semua karena aku memang bisa. Dan Tuhan katakan, enggak. Siapapun kita,
Siapapun saudara hari ini, dipercayakan pelayanan di bidang apapun, kamu harus tahu, aku ini orang berdosa, tapi udah diberikan anugerah. Aku itu sebenarnya nggak bisa, nggak mampu. Kayak Paulus, ingin berbuat baik, anggota tubuhku bawa aku kepada kejahatan. Tapi karena Roh Kudus dalamku, yang terus mengingatkan dan mengajar, aku jadi jalan dalam kehendak Bapa. Spiritnya harus begitu tuh, spiritnya. Kalau itu yang terjadi, hidupmu, kesaksianmu akan disukai semua orang katanya di kitab Kisah Para Rasul. Nah ini butuh waktu penjelasan panjang, udah nanti aja, terakhir. Yang mempunyai kerajaan sorga, nah ini bukan sekedar akan masuk, tapi memperolehnya sekarang, karena itu yang diajarkan Yesus. Sekarang diperolehnya kan, kerajaan sorga bukan sekedar tempat, melainkan dinamika kehidupan yang menempatkan Tuhan Yesus sebagai raja dan penguasa tunggal. Saudara, saya mau kasih tahu. Jadi waktu Tuhan ngajar, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga, bukan berarti kemudian secara supranatural terjadi. Langit terbelah, ada sebuah kerajaan supranatural yang turun. Kan bukan begitu. Betul kan? Tapi yang dimaksud adalah suasana. Suasana sorga yang penuh dengan damai sejahtera, yang penuh dengan etika, yang penuh dengan kerendahan hati, itu muncul dalam kehidupan kita. Lah suasana itulah yang disebut suasana sorgawi. Lah waktu saudara bergantung mutlak dengan Tuhan, waktu saudara merasa miskin di hadapan Allah, kira-kira kamu menghadirkan suasana itu enggak dalam kehidupan kita? Hadir enggak? Betul apa enggak? Jadi siapa yang menghadirkan sorga sebenarnya? Siapa yang menciptakan suasana sorga sebenarnya? Kita. Lewat ketergantungan kita dengan Tuhan. Lewat kerendahan hati kita yang merasa enggak mampu kalau bukan karena anugerahnya. Akhirnya kita tidak pernah lagi menghakimi, menyalah-nyalakan orang lain. Kita bisa merangkul mereka, mengasihi mereka apa adanya. Akhirnya kita bisa, kebahagiaan kita tidak diukur oleh hal-hal yang material, hal-hal yang sementara. Tapi kapanpun, bagaimanapun keadaannya, kita tetap bisa sukacita, kita bisa bersyukur, kita bisa menerima keadaan kita. Syukur saudara masih bisa bernafas tanpa dikasih oksigen. Ingat zaman COVID. Orang semua ribut cari oksigen. Sekarang kita bisa bernafas tanpa oksigen, gak harus berebut ranjang di rumah sakit. Apapun keadaanmu hari ini, layakkah kita tidak berbahagia? Apalagi kita duduk di tempat ini. Setengah jam lalu kita memuji Tuhan. Layakkah kita gak bersyukur? Layakkah kita bersungut-sungut? Hari ini saya mau kasih tahu. Juga saya mau kasih tahu diri saya sendiri. Kalau saya bisa berdiri di tempat ini, menyelesaikan firman Tuhan 30 menit dengan keadaan sehat, bugar, saya sudah bersyukur hari ini. Ya. Amin. Siapa bersyukur dan bersuka cita hari ini? Haleluya. Oke. Sebelum kita makan dan minum dari roti dan anggur ini, mari kita merenung saudara. Ambil waktu 1 menit aja untuk merenung. Ayo kita mengkalibrasi ulang hati kita. Untuk kita mengambil sebuah keputusan baru hari ini. Kita mau apa? Mau hidup dalam berkat Tuhan? Atau mau tetap ada dalam kutuk? Kita mau taat perintah Tuhan atau kita mau jadi orang Kristen biasa, jemaat biasa, yang cuek, yang abai, yang menganggap pemberitaan firman Tuhan sama persis seperti pengumuman. Yang bisa kita lupakan begitu saja. Nah sekarang saya mau tanya yang terakhir. Siapa rajamu? Siapa yang kau inginkan di bumi ini? Siapa yang kamu sembah di bumi ini? Siapa yang kamu rindukan dalam hidupmu? Jawab pertanyaan itu dengan jujur, saudara.
Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Kita angkat roti tangan kanan kita ini. Tahukah saudara, demi untuk saudara menerima anugerahnya, demi untuk saudara bisa ditebus dari dosa menjadi anak-anak Tuhan. Tahukah saudara, harus ada yang dikorbankan. Harus ada yang mati secara tidak wajar. Mati dengan cara yang mengenaskan. Dan itu dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini saya menggugah hati saudara semua. Layakkah kita nggak bahagia setelah menerima, setelah tahu itu semua? Cuma gara-gara hal-hal yang sementara. Layakkah kita nggak bersyukur dengan keadaan kita? Kalau ada yang bersungut-sungut, yang berkeluh kesah terus dalam hidupnya, yang berdoa sambil nangis-nangis seolah-olah kok Tuhan jahat banget ya, nggak dijawab-jawab. Saya mau katakan saudara ya, hari ini bertobatlah. Rubah pola pikirmu maksudnya. Rubah pengertianmu. Tuhan sudah memberikan yang tidak pernah bisa dunia berikan. Anugerahnya. Kalau sudah percaya itu, ucap syukur. Dan katakan terima kasih Tuhan. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kemudian dia mengambil cawan sambil berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, kata Tuhan. Barang siapa makan dan minum dari cawan ini, berarti dia sudah ikut dalam kematian Kristus secara daging. Dan hidup dalam kuasa kebangkitannya. Hidup yang hanya tertuju kepada perkara-perkara yang berkenan kepada Bapa. Hidup cuma untuk apa yang kekal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita minum dalam nama Yesus. Oh haleluya. Sebelum kita pulang, kita angkat tangan kita dan kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Oh Engkau baik Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Katakan sekali lagi, besar anugerah-Mu dalam hidupku Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Semakin hari semakin bertambah anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Sekali katakan, makin hari semakin bertambah, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Terima kasih, Engkau baik dalam hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi hari ini, aku tetap mau berkata Tuhan Yesus baik. Karena aku percaya
hidupku tidak berakhir di tempat ini, di dunia ini. Aku ditetapkan untuk berakhir bersama Bapa sampai selama-lamanya. Terima kasih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia-Nya. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu serta memberikan engkau damai dan sejahtera. Pulanglah, kembalilah ke tempatmu masing-masing. Jadilah terang, jadilah dampak, beritakan kabar baik tentang pengampunan, tentang penghapusan dosa daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan hiduplah dipimpin Roh Kudus supaya apa yang kau beritakan, apa yang kau sampaikan kepada dunia ini, mereka lihat di dalam kehidupanmu yang nyata. Sehingga apapun yang terjadi, engkau hidup bukan lagi terikat kutuk, tapi engkau hidup dalam berkat Tuhan. Dan nama Tuhan lewat hidupmu itu ditinggikan serta dipermuliakan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor Chandra WB, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu tidak perlu berdesak-desakan karena kami menyediakan beberapa pintu keluar di sebelah kanan Bapak Ibu, di belakang Bapak Ibu, dan di